Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mendambakan hidup bahagia. Apakah itu bahagia di dunia atau kebahagiaan abadi di akhirat kelak? Namun kenyataannya tidak semua orang merasakan nikmat hidup yang seperti itu. Padahal Islam telah memberikan tuntunan jelas agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengisyaratkan dalam firman-Nya bagaimana ciri-ciri orang yang meraih keberuntungan dan kebahagiaan sejati, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Wallazina hum anil laghwi muridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwa kebahagiaan sejati itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai, tapi terkadang kitalah yang mempersulitnya. Islam mengajarkan kepada kita 3 prinsip penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, beristighfar ketika terjatuh ke dalam dosa. Ketika seorang mukmin melakukan kesalahan, maka imannya akan mendorongnya untuk segera kembali kepada Allah dan bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8,
Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam ayat yang lain, Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ditegaskan Allah dalam ayat yang lain juga, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la ta'natu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ciri yang kedua, bersyukur atas setiap nikmat. Allah melimpahkan nikmat dalam banyak bentuk, kesehatan, rezeki, keturunan, keamanan, dan lain sebagainya. Semua itu bisa menjadi sumber kebahagiaan bila disyukuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Lalu ciri yang ketiga, bersabar ketika diuji. Setiap ujian yang datang sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita kembali mengingatnya. Orang beriman yang sabar akan menemukan kebahagiaan dalam ujian sekalipun. Dalam Al-Quran jelas disampaikan dalam Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ma'asaba mim musibatin illa bi'iznillah wa ma yumin billahi yahdi qalbah. Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman, bila kita menjaga 3 hal ini, yaitu istighfar ketika berdosa, bersyukur ketika diberi nikmat, dan bersabar ketika diuji, maka insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bukanlah impian semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.